Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam suatu keterangan, saya membaca kisah Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali, muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid Imam Hambali. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Imam Hambali adalah murid Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali. Beliau itu nginep di rumahnya. Lalu ketika malam, makan malam, dikasih makan lah, mungkin habis sholat, mungkin maghrib habis maghrib lah begitu ya. Biasanya kan orang makan jam segitu. Makan habis maghrib, setelah makan beliau masuk ke dalam kamar. Lalu anaknya datang, ayah, kepada Imam Hambali. Anaknya nih bilang, ya, dia bilang, kalau bahasa kita mah, kenapa sih ayah memuliakan orang itu? Ya, itu guru saya. Wa min iqtiramil ilmi iqtiramil ustaji. Sebagian daripada memuliakan ilmu adalah memuliakan guru. Nah itu bukan, orang itu aneh. Saya liatin nginep udah beberapa hari di rumah kita ini, anehnya gimana? Masa ya, coba lihat, dia kan orang alim, ulama, makannya banyak banget, dia bilang kan. Mana ada ulama makan banyak banget? Rasulullah aja makannya gak pernah kenyang. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk air. Masa dia makan banyak banget ya? Kurang lebih begitulah bahasa kita. Ini biar gampang aja. Lalu yang kedua, masa orang ini ya habis makan, habis sembahyang Isya, dia masuk ke dalam kamar. Habis sembahyang Isya dia masuk ke dalam kamar. Habis itu keluar dari, dia nggak keluar, nggak tahajud lagi ya dia. Malah so imam kayak gitu, masa ulama kayak gitu malam-malam nggak tahajud lagi. Udah berapa hari ini saya perhatiin, kata anaknya kan. Oh iya. Lalu yang ketiga ya, oh masih ada lagi, ada. Yang ketiga, masa dia habis bangun tidur langsung ke masjid, dia kagak wudhu lagi. Oh baik, kita tanya nanti pada beliau. Habis itu ketika pagi ditanya, wahai guru, anak saya bertanya kepada engkau yang seperti tadi pertanyaannya, yang seperti tadi saya bilang tadi, 3 di atas. Oh, Imam Syafi'i bilang begini, saya makan di rumahmu karena saya yakin engkau adalah ulama. Saya yakin makanan di rumahmu itu makanan halal. Makanya saya makan banyak-banyak, karena makanan halal akan menjadi obat, akan menjadi membuat berkah, akan menjadi sehat. Sedangkan makanan gak halal bisa bikin sumber penyakit, baik jenisnya, baik wujudnya, baik pencariannya, terutama asal muasal makanan itu ada. Nah lalu yang kedua, saya masuk ke kamar, lalu saya nggak keluar. Itu di dalam kamar saya setelah sholat Isya duduk memikirkan masalah umat, yaitu tentang fikih, lalu beliau menulislah buku memikirkan masalah umat sampai pagi, dan saya nggak tidur. Karena saya nggak tidur, maka saya sholat malam. Sholat malam kan tidak tahajud, tapi sholat malam aja. Lalu saya wudhu, pagi-pagi saya keluar, saya sholat subuh, itu nggak usah wudhu lagi karena saya masih punya wudhu sholat Isya. Jadi saya nggak wudhu lagi, pakai wudhu sholat Isya. Oh begitu ya. Nah ini kan. Tapi yang mau saya bilang, poin pertama, Imam Syafi'i bilang makanan di rumahmu adalah makanan halal. Saya yakin karena engkau adalah ulama. Karena makanan halal adalah merupakan sumber kesehatan, menjadi keberkahan. Bisa dibilang menjadi obat lah, menjadi apa ya? Menjadi keberkahan lah begitu. Makanya saya makan banyak-banyak. Nah ini yang mau saya bilang, bahwa ada banyak sekali orang di antara kita yang mengabaikan ini. Makanya dulu ya, saya pernah tinggal di kampung saya, ada suatu kubu orang di suatu kelompok dengan kelompok lain. Bapaknya itu, orang tua-tua mereka itu para orang-orang yang punya apa ya disebutnya ya, orang-orang yang punya pangkat lah. Itu saya lihatin berantem aja, kelompok sana serang kelompok sini serang kelompok sana. Sehingga saya berpikir, saya tanya sama orang tua, Pak, emang itu anak-anak itu pada berantem bawa-bawa lampu yang panjang, dulu kan ada tuh neon yang panjang, itu dibawa, lalu dibawa lagi tanah dilempar, itu apa namanya, batu dilempar, itu bagaimana kalau kena muka orang, kalau kena anak kecil orang berdarah-darah, itu mereka mana mau tahu. Masya Allah, orang lagi jualan di pasar, itu mereka berantem, tawuran. Itu tahun-tahun sekitar 80-an ke bawah.
Saya masih kecil, masih SD. Saya sampai tanya, Mbak, emang anak-anak itu babanya pada ngapain sih orang tuanya kerjanya? Kok nakal-nakal banget, kata saya. Ya cuman namanya juga anak SD, cuma sebatas itu pikiran saya. Lama-lama ketika saya masuk pesantren, lalu saya belajar sama kiai-kiai. Dulu kan ada nih ulama besar. Sampai sekarang insya Allah orangnya masih sehat. Kiai Haji Sukron Makmun. Barakallah beliau ini. Walaupun saya ya udah pernah ngelihat langsung tapi belum pernah berguru sama beliau. Tapi ceramahnya selalu saya ikuti. Dan saya menganggap beliau guru saya. Menurut saya beliau orang orang mulia karena ulama. Nah, saya belum pernah berguru sama beliau, tapi sekali-sekali beliau datang ke pesantren saya. Itu pernah berceramah habis asar. Yang beliau ceramah apa? Tentang masalah nyemangatin santri. Salah satunya apa? Izil patah hasbati qadihi rupi wa kullu malam yang takid lam yang tapi. Itu di dalam kitab Imriti. Anak-anak muda yang tidak beritikad dirinya akan berubah, tidak punya cita-cita yang mengubah dirinya, maka dia tidak akan pernah berubah. Beliau berkata begitu, itu di dalam Imriti. Waktu itu saya menghafal Imriti juga sampai habis, alhamdulillah. Jadi beliau pernah berkata begini, saya dengar di ceramahnya, makanan-makanan halal itu membuat kita menjadi berkah dan anak-anak kita menjadi sehat lahir dan batin. Nah, itu yang saya teringat, kurang lebih begitulah. Mungkin kalimatnya tidak sama, tapi maksudnya kurang lebih begitulah. Waktu itu saya masih madrasah sanawiyah. Saya teringat sampai hari ini udah setua ini kan. Ya Allah, begitulah ya. Sampai setua ini saya teringat. Makanya saya kan ya berpikir gini, orang-orang yang anaknya bandel, nakal. Saya selalu pernah ditanya sama orang begini, Bang, anak saya ini kenapa sih nakal banget, males banget. Lalu saya tanya, emang dikasih makanannya apa? Dia bilang, makanan apa aja mau. Dia bilang, saya kasih. Ya bukan itu maksud saya, sumbernya tuh dari mana. Jangan sampai ini dibawa pulang boleh nyilep. Dikasih sama perusahaan, nih beli 10 juta, ditilep sama dia. Itu juga bagian daripada yang sumber penyakit. Kalau kayak saya bilang sumber penyakit, nanti ada orang bertanya, Bang, penyakit mah bukan itu sumbernya. Penyakit mah kuman, patologi, ada juga ya virus, ada juga kebersihan gak dijaga. Ya itu kan penyakit tubuh. Ini penyakit jiwa. Nakal banget. Padahal mau dinasehatin juga ngerti sama orang tua. Sampai dibawa ke tempat rehabilitasi. Nah itu apa tuh? Karena apa? Makanan halal sumber daripada keberkahan. Sedangkan yang tidak halal itu sumber daripada penyakit. Ya penyakit itulah tadi. Bukan penyakit medis barangkali. Mungkin makanan enak-enak tapi badan sehat. Tapi penyakit medis. Bukan penyakit medis. Penyakit apa namanya? Penyakit kejiwaan. Ya, jadi ya itu tadi lah. Jadi nakal, jadi bandel. Nah itulah kurang lebih yang mau saya ngomongin. Nah waktu itu Imam Syafi'i berkata gitu kepada Imam Hambali dan anaknya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itulah nih saya lihat kan di YouTube ini ada banyak sekali yang mengambil kesempatan lah, sholawat lah dijadikan apa ya namanya, dijadikan ladang pencarian dia untuk nipu orang. Itu udah banyak banget. Saya lihat ini kayaknya nggak bener nih gitu. Cuma saya nggak ngomong, diam aja, biar aja lah, nanti juga dia ngerasain sesuatu yang dibangun dengan cara menipu, sesuatu yang dibangun dengan cara menilep, sesuatu yang dibangun dengan cara-cara mencuri, dengan cara-cara riba. Belum pernah saya lihat ada yang bertahan lama, belum pernah. Seumur-umur saya setua ini kan, ini masih kecil itu ada juga tetangga-tetangga, kerabat dekat saya perhatiin, kerabat jauh saya liatin. Ini dulu orang hidupnya makmur banget, kalau kenapa sekarang jadi jatuh miskin begini. Setelah saya tanya kiri kanan 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 ya sumbernya nggak lain adalah barang pencariannya nggak dijaga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang kerjanya nakutin orang supaya apa? Supaya dibayar, supaya dapat duit. Yang begitu-begitu mah nggak, susah hidup kita susah nanti ke depannya. Sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang ya orang berkata begini, ala bang sekarang mah yang haram aja susah, apalagi yang haram. Bukan apalagi yang halal, bukan kayak gitu. Kan ada tuh lagu Bang Haji tuh. Jadi ngomongin kayak gitu, bukan itu masalahnya. Masalahnya nih keberkahan sama kita ada. Hukum fikih bisa dipelintir-pelintir. Oh ini halal sebenarnya, kamu nggak tahu dalil ini. Kamu ini kan kok dipikir begini-begini, lalu dalilnya ini. Jadi halal yang tadinya riba, yang tadinya haram, jadi halal. Ya oke lah, makanlah terserah lo. Cuma nanti lo akan lihat berkahnya ada apa kagak. Saya lihat itu kan ulama-ulama di Jawa
para masyayikh, para kiai, mereka punya pesantren itu berkah hidupnya. Sawahnya luas, kebunnya ada, bahkan banyak membantu para santri, mereka berkah hidupnya. Itu aja, mereka berkah. Berkah yang paling penting. Ya, kalau orang lagi punya, lagi ada, apalagi punya kekuasaan, galakan dia, arogan dia. Kita bilangin baik-baik juga gak ngerti. Makanya kalau kalau Sayyidina Umar itu dia nggak ngomong lagi. Pokoknya kan kalau misalnya dia mau sholat nih, susu pakum, kalau kita makan sholat jamaah, pain atas biatu subuh minta mami sholat. Tapi kalau beliau itu langsung ambil pedang diarahin gitu, pokoknya yang gak lurus ketusuk. Itulah karena Umar punya power. Kita juga begitu. Para pejabat mungkin bisa menggunakan powernya untuk mengajak umat ini menjadi lebih lurus lagi. Nah, begitulah kira-kira ya, contohnya Umar itulah. Kira-kira begitulah kira-kira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, yang penting sesuatu. Coba ya. Nih di akhir-akhir kalam yang singkat ini coba direnungi, apa namanya? Dipegang kalau bisa diingat-ingat. Setelah denger ini nih, apa itu? Apa perbuatan yang diperoleh, suatu usaha yang diperoleh dengan cara nipu, riba, tidak halal, menginjak bawah, menjilat atas, sikut kanan, sikut kiri, itu nggak bakalan membuat orang itu bahagia. Nggak bakalan, walaupun duitnya banyak, walaupun hartanya banyak, tidak akan membuat dia bahagia. Tetap aja gelisah. Ada yang kurang aja dalam rumah tangganya. Ribut aja hari-hari, sama tetangga ribut, sama saudara ribut, sama kerabat ribut, sama orang tua ribut. Ya sumbernya itu tadi. Usaha bisa bangkrut. Ya sekarang kaya berjaya. Tapi Allah kan tidak melakukannya sekarang. Sebagaimana yang kita sebut dalam Al-Quran yang kemarin kita bahas tuh kalau nggak salah surat Al-An'am. Maka ketika mereka lalai dengan perintah kami bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Manakala ketika mereka sudah terlena, dan itulah kami akan mengajabnya. Yang sekali ajab itu membuat mereka terbengong-bengong dan gak ada ampun lagi. Kurang lebih begitulah kalimatnya. Kurang lebih begitu. Makanya kan nggak pernah itu ada sesuatu yang dibangun dengan cara licik, dengan cara riba, dengan cara menipu, itu yang bisa bertahan. Nggak ada. Kenapa? Karena berkahnya nggak ada. Hukum fikih bisa beli dipelintir, ayat Quran bisa diotak-atik. Artinya bukan ayatnya. Artinya yang dikotak-atik supaya bisa sesuai dengan pemikiran dia, bukan ayatnya, artinya yang dikotak-atik. Jadi tafsirnya dikotak-atik supaya sesuai dengan pikiran dia. Yang main nyerempet sama dengan pikiran dia, itu berkahnya nggak ada. Dan kalau berkahnya udah nggak ada, maka nggak akan bertahan lama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalam yang sedikit ini bisa menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berkah hidup kita. Walaupun sedikit, walaupun susah, nanti insya Allah dengan keberkahan lama-lama menjadi banyak. Ada banyak kisah yang seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid yasir alaika asir kula asir fatai sir asir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.